orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik dia kuat karena hartanya, kuat karena tentaranya, dan lain sebagainya. Ingat, jangan sombong, karena sesungguhnya mereka semua akan mati dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha Hidup. Itu ajaran yang bisa memisahkan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Tetapi begitu mereka masuk ke dalam Islam dan mereka memahami Islam, insya Allah mudah-mudahan mereka selamat berada di dalam Islam tersebut. Tetapi perjuangan Rasulullah SAW untuk menyebarkan ajaran Islam luar biasa. Ini butuh pengorbanan, bahkan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani kiram, hadirin wal hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an kita. Sekarang kita masuk pada surah Al-Fatihah. Kita masuk pada ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Pada surah Al-Fatihah ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah disebutkan. Maka disebutkan yang kedua ini sebagai takkid, penegasan kembali bahwa siapa yang maha pengasih dan siapa yang maha penyayang cuma Allah semata. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dari satu kata, yakni dirrahmah, yang memiliki kasih sayang. Yakni apa itu Ar-Rahmah? Wahia iradatul khairi li ahli, yakni menghendaki kebaikan bagi orang yang memang layak untuk diberikan kebaikan kepadanya. Karena itu para ulama membedakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahman? Allah memberikan kebaikan, tetapi sifatnya secara menyeluruh, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang kafir. Termasuk Allah memberikan rezeki. Kepada siapa Allah berikan rezeki? Kepada orang beriman, kepada orang kafir juga. Tetapi pada saat membahas Ar-Rahim, khassan lil mu'minin, khusus bagi orang yang beriman saja. Apa itu as-sawab, fahala? Apa itu ibadah? Fahala tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Ibadah tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Maka kenikmatan ketika kita beribadah tidak diberikan kepada orang kafir. Kenikmatan kita ketika beribadah diberikan Allah pahala. Insya Allah dengan pahala itulah Allah merekomendasikan kita untuk masuk ke dalam surga, dan itu tidak diberikan kepada orang kafir. Jadi perbedaannya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah. Allah menghendaki kebaikan kepada seluruh manusia yang Ia ciptakan, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang-orang yang kafir. Tapi ketika membahas Ar-Rahim, khassan lil mu'minina, yakni khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Inilah tafsir dari surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang akar katanya adalah Ar-Rahmah, kasih sayang. Karena itu hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala jauh melampaui siapapun dalam kehidupan ini. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kasih sayang Allah jauh melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya luar biasa. Anaknya malam hari nangis, minta apa misalnya? Minta disusui, kemudian minta ditidurkan, nangis. Seorang ibu pun tidak akan bisa tidur ketika melihat anaknya nangis. Sayang betul seorang ibu kepada anaknya. Tapi dalam hadis Rasul disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala 70 kali lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu itu sayang kepada anaknya. Jadi sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umatnya, terutama kepada orang-orang yang beriman,
kepada orang-orang yang memang betul-betul ingin bertakwa kepada Allah. Allah berikan banyak kelebihan, Allah ajarkan kita, Allah berikan petunjuk, Allah utus para nabi untuk kita, untuk menuntun kita supaya kita jangan jalan kesesatan, supaya kita tetap berada dalam petunjuk itu. Kita beribadah kepada Allah, Allah kasih rezeki kepada kita, Allah kasih pahala lagi kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala betul-betul sangat menyayangi makhluknya, dan makhluk dalam persoalan ini harus bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Selanjutnya kita masuk pada ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Ada dua cara membacanya. Satu bisa dengan memendekkan Maliki Yaumiddin, satu dengan panjang Maliki Yaumiddin. Malik artinya adalah pemilik, Yaumiddin artinya adalah al-jaza, wa huwa yaumul qiyamah, hari kiamat. Jadi Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, pemilik hari kiamat. Wa khatha bi dzikri annahu la malika zahiran fihi li ahadin illa Allah taala. Jadi khusus penyebutan Malik Yaumiddin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sang pencipta, dialah sang pemilik, dan dia pula lah yang mengatur segala sesuatunya. Maka tidak ada yang menguasai hari pembalasan kecuali hanya Allah semata. Bidalilin limanil mulkul yaum lillah. Dengan dalil nanti ketika terjadi hari kiamat, ketika semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu hanya satu yang hidup, Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seluruh makhluknya, limanil mulkul yaum, siapa hari ini yang berkuasa? Siapa? Tidak ada yang menjawabnya, dan Allah yang menjawab sendiri. Lillahil wahidil qahhar. Dialah Allah, dialah sendiri yang maha hidup, yang berkuasa, yang maha tunggal, maha esa, lagi maha perkasa. Karena itu pemilik hari pembalasan cuma Allah. Dan ketika seluruh yang bernama hidup atau dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kemudian menjadi mati, hanya Allah saja yang hidup pada saat itu. Dan Allah berfirman, limanil mulkul yaum, siapa hari ini yang berkuasa? Mana itu Fir'aun? Mana itu Raja Namrud? Mana penguasa-penguasa yang sombong? Mana orang yang menganggarkan kekuatan hartanya? Mana itu Qarun? Mana orang-orang yang merasa kuat dengan tentaranya yang hebat? Mana semua itu? Semuanya sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah illa wajhah, hanya wajah Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang maha hidup pada saat itu, dan tidak ada yang hidup lagi kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itu hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memang satu-satunya zat wajibul wujud, zat yang maha agung, yang menguasai hari pembalasan. Dan ini seperti kata-kata ghafirid dzambi. Siapa yang menjadi pengampun dosa? Cuma Allah semata. Allah yang bisa mengampunkan dosa. Siapapun tidak ada yang bisa mengampunkan dosa. Sama dengan Maliki Yaumiddin, maka dialah yang menjadi pemilik satu-satunya hari pembalasan manakala seluruh makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi penguasa jangan sombong. Hanya ada Allah yang maha sombong, yang satu-satunya hidup, yang nanti akan hidup. Semua yang bernama hidup akan menjadi mati. Limanil mulkul yaum, siapa hari ini berkuasa? Kata Allah, lillahil wahidil qahhar. Dialah Allah yang maha hidup, yang insya Allah nanti kita juga akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita. Kesimpulan dari pengajian kita ini, pertama bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah, jauh melebihi kasih sayang siapapun, termasuk kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yang kedua, Allah pemilik hari pembalasan, dan dialah yang menentukan siapa yang akan masuk surga insya Allah di antara orang-orang yang beriman, dan siapa yang akan masuk neraka, semuanya di kalangan mereka orang-orang kafir. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, baik dia kuat karena hartanya, kuat karena tentaranya, dan lain sebagainya. Ingat, jangan sombong.
karena sesungguhnya mereka semua akan mati dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang Maha Hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ila liqa' ma salamah billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.